kami berkunjung ke SLB Negeri Kota Tegal. Tujuan kami ke sini untuk mewawancarai salah satu pengajar yang ada di sekolah tersebut, sekaligus sebagai pemenuhan tugas PLN kami, melihat keadaan sekolah dengan berbagai variatif siswa yang berkebutuhan khusus. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami sudah di SLB Kota Tegal. Kami di sini berencana untuk mewawancari bersama guru, salah satu guru yang ada di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadizam dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Kevin Amal Saputra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Alif Wibowo, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Arsi Prasetyo, absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Maulana dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Firna Fajar dari absen 27. Ya, bagaimana kesuaranya? Marilah tonton video kami. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Saya seorang guru SMP, sekarang mengajar kelas A3 dan A4. Kalau A itu untuk hambatan penglihatan. Nah, jadi saya di sini sudah 5 tahun, dari 2019. Masih junior sebenarnya. Yang lain itu sudah sampai belasan tahun. Sekarang saya ngajar 3 siswa. Yang 2 itu tunanetra total, yang 1 itu hambatan penglihatan, masih ada sisa penglihatan. Keterampilan, kalau saya itu pernah, tapi masih berhubungan sama akademis yang ngajar sih. Jadi saya pernah di klinik terapi gitu. Terapi itu untuk perilaku. Jadi bukan di sekolah tapi di klinik perkembangan. Itu khusus untuk anak autis. Satu kelas itu beda-beda banget anak-anaknya. Baik dari kemampuannya, latar belakangnya, kemudian pendekatannya. Jadi kadang saya itu manajemen waktunya itu agak susah gitu untuk bisa mendampingi semua anak. Ada beratnya pasti. Kita mau ngejar yang lambat, yang cepat terbengkalai, yang cepat kita kejar yang berat terbengkalai juga gitu. Jadi kadang susahnya di situ. Banyak sih mas PR-nya saya sebagai guru tuh. Pertama, jadi guru itu harus terus update ilmunya. Jadi semakin kesini penyakitnya makin aneh-aneh, anaknya yang datang ke sini juga kondisinya banyak. Terus media sama metode juga sekarang walaupun teknologi semakin banyak, tapi kalau kita nggak bisa pakai dengan sesuai sama anak, akhirnya ya sia-sia, cuma keren-keren aja gitu loh, tapi nggak ada dampaknya. Bukan hanya di kayak sekolah inklusif yang menerima semuanya, di SLB pun itu kita tetap harus inklusif. Karena gini, inklusif itu pada dasarnya kita mengakomodir semua karakteristik dan kebutuhan. Caranya ya kita menghargai masing-masing individu itu, baik dia lemahnya di mana, lebihnya di mana, kita terima semua. Kalau misalnya mau jujur-jujuran ya mas, di SLB pun mungkin ada beberapa bukan bullying sih, tapi lebih ke diskriminasi gitu loh. Dapatnya yang jelas mandiri, atau mas mau gimana pun dia harus bisa merawat dirinya sendiri, paling enggak dia bisa menolong dirinya sendiri. Entah itu ya nggak harus yang kayak kerja atau apa, enggak ya, tapi lebih ke kayak keseharian dia bisa makan sendiri, membersihkan badannya sendiri. Itu pertama, mandiri. Yang kedua, mudah-mudahan kedepannya dia juga bisa diterima sama masyarakat. Kadang-kadang kita antara takut nih kalau misalnya keluarganya udah nggak ada, anak ini sama siapa gitu. Jadi kita sebisa mungkin nggak cuma spreading awareness ke keluarga, tapi juga ke masyarakat, supaya mereka juga sedikit demi sedikit mulai menerima bahwa ada nih kelompok disabilitas. Kalau yang anak-anak SMA gitu, SMP, tolong mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang disabilitas di luar, itu nggak apa-apa kok untuk nggak usah yang kayak canggung, aduh pura-pura nggak usah lihat atau gimana ya, bingung bersikap gitu. Sama aja, nggak usah yang mengasihani, nggak usah yang menganggap mereka kayak superhero juga, biasa aja kayak individu pada umumnya. Mungkin kalau misalnya
pengen mengenal lebih dekat, boleh ikut nih, ada beberapa. Kemarin saya juga sempat ngisi di komunitas disabilitas Galbahari, itu volunteer gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya ada kegiatan antara yang melibatkan orang tua murid atau anak-anak berkebutuhan khusus, itu ada pelatihan-pelatihan. Nah ini nih teman-teman, biasanya kemarin mahasiswa ya, banyaknya mahasiswa, atau boleh teman-teman yang umum dari sekolah umum ikut gitu, sambil kenalan dikit-dikit, belajar bahasa isyarat gitu. Siswa sini kalau misalnya kita ikutnya itu banyaknya ajangnya memang yang dari pemerintah ya, entah itu O2SN, FSLN, LKSN, terus yang paling banyak itu AKPDBK. Kemarin kebetulan kita alhamdulillah baru menang lomba kayak semacam vlog itu tentang eksperimen, itu juara 1 nasional kita. Terus juga ada kemarin kita maju ke provinsi beberapa kayak keterampilan kayu, kemudian sempat juga olahraga, kita maju lompat jauh. Dan kalau nggak salah ada yang di luar akademik ya, yang di luar pemerintah itu kita NPCI itu semacam KONI tapi khusus kebutuhan khusus. Nah mereka emang dari NPCI-nya itu datang ke sekolah-sekolah, terus mereka semacam menseleksi. Nah dari beberapa SLB, beberapa murid kita ada yang gitu. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat.